Let's grow. Wah, itu satu tema yang Pak Daniel, gembala kita, ngajak kita semuanya untuk kita bertumbuh. Jadi kita nggak cuma sekedar seperti ini saja, tapi kita mengalami pertumbuhan. Nggak seperti anak-anak, tapi kita mengalami kedewasaan dalam kehidupan kita. Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, kita bertemu kembali dalam Kingdom Community Message malam hari ini, dan ayat yang akan menjadi perenungan kita ada di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Pak Daniel sampaikan how can we grow minggu yang lalu, dan Komsel kita responi dengan let's grow gitu ya. Nah, sebelum saya bacakan ayatnya, ada satu pertanyaan yang mungkin kalau kita ngalami pertanyaan ini kita agak gemes. Yaitu kalau misalnya kita mengalami kerusakan pada touchscreen di handphone kita, ya, bagaimana perasaan kita waktu kita pencet OK, ternyata yang kepencet cancel. Waktu kita pencet cancel, yang terpencet option. Jadi mungkin kita mulai ngerasa gemes gitu ya, seolah-olah handphone ini semaunya sendiri, nggak mau diatur. Nah, ini gambaran bahwa kalau kita nggak punya orang-orang yang membawa kita kepada kedewasaan, yaitu orang tua kita, pemimpin kita, mentor kita, terus kita semaunya sendiri, kita nggak mau nurut dengan mereka semuanya untuk membawa kita lebih dewasa. Ini gambarannya, mereka pun merasakan gemes yang sama waktu kita melihat touchscreen kita rusak di handphone ya. Itu gambaran saja, tapi kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa memperoleh pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ayatnya saya bacakan dulu di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Katakan bertumbuh. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudara, mari kita pahami bahwa bertumbuh ini adalah kehendak Allah. Sama seperti setiap orang tua pasti menginginkan anaknya bertumbuh. Memang waktu kecil anak kita lucu sekali, ketawanya lucu ya. Dia merangkak lucu, dia mulai mungkin ngomong dengan bahasa yang terbata-bata, itu lucu buat kita. Tapi kalau sudah usia belasan tahun masih seperti itu sudah nggak lucu lagi. Ya, kita mulai ngerasa, waduh, something wrong gitu kan, ada yang salah. Sebab itu bertumbuh itu keinginan setiap orang tua untuk anak-anaknya. Dan kalau anak-anak kita mulai bertumbuh, nggak bisa coloring, sekolah mulai bisa coloring, mulai bisa baca, tulis, dan sebagainya. Ada pertumbuhan, saya percaya. Orang tua merasakan senang. Ya, saya pun merasakan itu. Anak saya mulai belajar tulis, ya, anak si kecil mulai nulis ABC sampai Z, dia mulai tulis, dia mulai tracing, dan ketika dia bisa melakukan itu, coloring dengan sampai full, nggak ada yang bolong-bolong, ketika dia bisa melakukan itu, orang tua senang sekali. Seperti itu juga waktu kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita, saya percaya Tuhan kita pun senang. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu bertumbuh, itu adalah kehendak Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apa yang kita perlukan untuk kita mengalami pertumbuhan? Ada 4 hal yang Pak Daniel sampaikan kemarin. Yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima, di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau hidup kita melekat, nancep kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi sumber dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan mengalami pertumbuhan itu. Kita akan mengalami kehidupan yang berubah ke arah yang lebih serupa Kristus, karena Kristus menjadi sumber. Saya tambahkan satu ilustrasi di poin ini. Berapa hari yang lalu saya melihat anak saya menggambar ya. Ada 2 gelas. Lalu yang pertama itu dikasih air warna bening, ya nggak berwarna ya. Bening itu artinya ya bening, nggak berwarna. Yang satunya dikasih warna merah. Dia menggambar 2 gelas itu dengan air yang berwarna bening dan merah. Lalu
Dia gambar lagi ada pohon, bukan pohon ya, pohon masa di gelas. Ada bunga yang ada di gelas itu, dan ternyata bunga yang masuk di gelas dengan air berwarna merah, ternyata anak saya menggambar daunnya agak kemerah-merahan. Terus bunganya itu berwarna merah. Ternyata yang di gelas satunya yang berwarna putih atau bening, enggak, berwarnanya putih. Nah, saya mulai nanya sama anak saya, "Loh, ini maksud gambarnya apa?" "Oh iya, Pak." Anak saya jelaskan, "Kalau airnya itu merah, nanti entah bunganya, daunnya, bunga itu bisa jadi kemerah-merahan karena ada kapilaritas air, kemudian akar menyerap airnya juga airnya berwarna merah, akhirnya tumbuhannya jadi berwarna kemerah-merahan gitu." Nah, itu gambaran bahwa kalau Tuhan jadi sumber dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita putuskan, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita ucapkan, segala tingkah laku yang kita lakukan, kalau itu bersumber kepada Yesus, saya percaya begini, semuanya itu menggambarkan pribadi Yesus. Seperti tanaman bunga yang anak saya gambar tadi. Oh ya, kalau merah, sumbernya merah, maka semuanya kemerah-merahan. Saya percaya kalau Yesus itu jadi sumber dalam hidup kita, kita intim hidup dalam keintiman, kita hidup dalam keintiman bersama Tuhan. Saya percaya kehidupan kita itu memancarkan pribadi Yesus. Amin. Sebab itu kita akan mengalami pertumbuhan waktu kita terus hidup intim dan kita menjadikan Yesus sumber dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita butuh orang tua, baik itu jasmani maupun rohani. Orang tua penting sekali ya. Ayatnya ada dalam Matius 3:17. Di sana dikatakan, "Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini bukan gambaran. Ini cerita ketika Yesus dibaptis, lalu terdengarlah suara dari surga, dan ini pengakuan Bapa. Dari seorang Bapa kita mendapatkan identitas. Waktu Yesus berkata, waktu Allah Bapa berkata, "Inilah putraku, inilah anakku." Ya, di kalimat selanjutnya dikatakan yang kukasihi. Ya, ada pengakuan kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang kita dapat identitas baru. Kita anak-anak Tuhan. Dan gak cuma itu, ada hadiah di mana kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara percaya nggak? Dalam hidup kita, Allah berkenan menyatakan dirinya hadir dalam setiap kita. Ini sebuah hadiah yang sebenarnya kita nggak layak terima itu, tapi Tuhan berikan itu buat kita. Kita butuh Bapa yang memberikan kita identitas, memberikan kita pengakuan, memberikan kita juga hadiah. Kita berkenan, Allah berkenan untuk hadir dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari kita juga punya orang tua jasmani yang boleh mengarahkan hidup kita. Kita butuh orang tua punya peranan penting untuk mengarahkan, memberikan keteladanan, menegur kalau ada yang salah. Penting sekali. Tanpa itu semua, seorang anak akan bertumbuh dengan satu kondisi yang disebut love deficit syndrome atau sindrom kekurangan kasih, yang itu membawa pertumbuhan jadi nggak bagus ya, nggak normal, nggak seharusnya. Karena seorang anak harus bertumbuh dengan kasih dari orang tua, kasih dari Tuhan, kasih dari pemimpin rohani, kasih dari Bapak rohani kita, dan semuanya itu ada di dalam kehidupan kita. Melalui Komsel, kita bangun itu. Sektor ya punya Bapak Gembala Satelit. Gembala Satelit membapai sektor membapai Gembala Komsel membapai fasilitator membapai jemaat, dan hierarki ini yang kita mau bangun melalui devotional life yang kita sedang kerjakan hari-hari ini. Semangat untuk bangun devotional life kita, sehingga itu boleh menjadi satu hierarki yang jelas untuk kita punya orang tua rohani, kita punya orang tua yang bertanggung jawab dalam hidup kita punya orang kita teladani, dan semakin kita bangun semuanya itu, saya percaya kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Gak cuma kualitas, kuantitas kita juga, saya percaya Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa yang semakin akan diberkati ketika mereka bergabung bersama kita di Kingdom Community. Yang ketiga, butuh komunitas yang sehat. Ayatnya di Amsal 27 ayat 17. Di sana dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam Komsel kita ngalami gesekan, dan jangan takut dengan gesekan. Yang terpenting waktu kita ngalami gesekan adalah responi dengan benar.
Respon benar itu akan mempertajam hidup kita, dan waktu kita dipertajam melalui setiap gesekan, kita bertumbuh. Kalau kita lari dari gesekan, kita nggak bertumbuh, tetap tumpul-tumpul aja, nggak ada gunanya. Percuma kita punya pisau misalnya, yang itu tumpul, nggak bisa dipakai, nggak ada gunanya, nggak jadi berkat. Hidup kita memang harus mengalami gesekan. Sebab itu jangan takut dengan gesekan, cukup responi dengan benar setiap gesekan itu akan membuat kita bertumbuh, lebih dewasa, lebih tajam, lebih jadi berkat buat orang lain. Nggak apa-apa, gesekan. Selesaikan dengan baik, responi dengan baik. Hadapi, selesaikan, responi dengan baik, kita akan mengalami pertumbuhan. Yang keempat, kerelaan untuk dibentuk. Ibrani 12 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, karena Tuhan menghajar atau mendidik, ya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Justru kalau orang itu nggak ditegur, nggak dididik, ya, bahasa Jermannya itu dijarkan saja, itu justru nggak ada kasih dalam hidup kita. Setuju? Saya kadang harus negur anak saya. Kenapa? Karena saya mengasihi anak saya. Saya nggak mau anak saya terus melakukan hal yang salah. Saya tegur, saya harus tegur. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang kita ditegur, kadang kita diarahkan. Nah, tadi gambaran, touchscreen-nya rusak. Kalau ditegur, dipencet oke, yang kepencet cancel, aduh, something wrong dalam hidup kita. Sebab itu, kalau kita ditegur, kita bersyukur. Karena ada orang-orang yang mengasihi kita. Amin. Rela dibentuk, berikan diri kita untuk dibentuk. Satu dengan yang lain saling membentuk, saling menajamkan. Dan waktu kita memberi diri untuk diproses, saya percaya pertumbuhan terjadi. Let's grow. Ayo kita semua bertumbuh bersama-sama, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi perenungan untuk kita mendalami materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, apa yang sudah saya lakukan untuk membangun keintiman dengan Tuhan? Seberapa intim kita dengan Tuhan? Sebagai orang tua, teladan apa yang sudah kita berikan buat anak-anak kita? Dan sebaliknya, teladan apa yang kita pelajari dari orang tua kita? Karena kita punya orang tua dan kita jadi orang tua. Maka teladan apa yang kita pelajari dari orang tua kita, dari bapak rohani kita, dan teladan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak rohani kita, kepada anak-anak kita. Coba kita renungkan sama-sama. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kita meresponi gesekan yang terjadi satu dengan yang lain. Gesekan boleh, responi dengan bagaimana kita meresponinya. Seharusnya kita bagaimana meresponinya. Yang keempat, apa yang seringkali menghalangi kita untuk menang dari proses pembentukan kehidupan kita. Apa yang seringkali menghalangi kita, akhirnya kita nggak mau diproses. Akhirnya kita justru gagal dalam proses. Coba kita temukan itu. Waktu kita temukan itu, saya percaya kita akan lebih siap untuk menang dari setiap proses pembentukan itu. Dan waktu kita menang atas setiap proses pembentukan, kita dibentuk jadi lebih dewasa. Yang kelima, komitmen apa yang kita bangun supaya kita mempunyai kehidupan yang terus bertumbuh semakin dewasa. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari ini membawa kita bertumbuh bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tutup dalam doa. Tuhan, ucap syukur buat setiap firman Tuhan yang kami terima, yang kami renungkan, kami sharingkan di Komsel, dan kami percaya melalui firman Tuhan ini kami diperlengkapi untuk kami bertumbuh bersama-sama Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap Komsel, berkati setiap GKM, gembala sektor, untuk boleh membawa nama-Mu dipermuliakan, untuk boleh membawa jemaat-Mu juga terus bertumbuh di dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Let's grow!